سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mencari rezeki ada di pundak suami. Suamilah yang dapat memenuhi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Suami adalah pemimpin dalam keluarga, teladan istri dan anak-anaknya. Suami yang baik akan mendidik istri menjadi wanita solehah dan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Lantas, bagaimana ciri-ciri suami yang mudah rezekinya? Berikut ini ciri-ciri suami yang mudah meraih rezeki. Yang pertama, suami yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Taat jika didefinisikan adalah mau menerima, mau mengikuti, dan mau melaksanakan. Suami yang taat akan menjalankan agama dengan sebenar-benarnya, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Suami seperti ini akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa disyukuri nikmat dan rezeki yang diterimanya, sehingga nikmat ataupun rezeki itu selalu bertambah dan berkembang sehingga mencapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Quran surat An-Nur ayat 52. Yang kedua, suami yang menjalankan kewajibannya dan giat mencari nafkah bagi keluarga. Suami yang mencari nafkah menyadari tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Suami yang mencari rezeki yang baik dan halal akan dimudahkan dan ditambahkan jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melalui tangannya rezeki istri dan anak-anaknya dititipkan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 233. Cara yang ma'ruf itu bagaimana? Yaitu yang sewajarnya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pelit, sesuaikan dengan kemampuannya. Yang ketiga, mempergauli istri dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis lain juga disebutkan, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka sebagai istri dengan perjanjian Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir. Mempergauli istri dengan baik artinya tidak menyakiti, tidak kasar, dan tidak zalim pada istrinya, tidak menangguhkan hak istrinya padahal mampu, serta menampakkan wajah manis dan ceria di depan istri.
dan bergaulah dengan mereka secara baik. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Mengenai surah ini, Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, "Berkatalah yang baik kepada istri kalian, perbaguslah amalan dan tingkah laku kalian kepada istri. Berbuat baiklah sebagaimana kalian suka jika istri kalian bertingkah laku demikian. Suami yang mempergalui istrinya dengan baik akan berpengaruh pada kebahagiaan istrinya. Istri yang bahagia itu menarik hal-hal yang positif dalam rumah tangga, termasuk rezeki." Yang keempat, setia pada istrinya. Jika syahadat adalah janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, maka pernikahan adalah janji setia seorang suami bukan hanya kepada istrinya, belahan jiwa dan penyempurna dirinya, tapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan yang demikian, pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian pada istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." Hadis riwayat Imam Muslim. Suami yang setia akan mendapatkan balasan kesetiaan dan ketaatan dari istrinya pula, menghasilkan rumah tangga yang sakinah dan berrezeki baik. Bukankah ketenangan adalah rezeki yang paling utama dari Allah? Suami istri yang paling menjaga kesetiaan akan memberikan ketenangan di hati masing-masing. Suami yang tenang mencari rezeki di luar rumah, dan istri pun dengan tenang menunggu suaminya pulang dengan ikhlas dengan pemberian suaminya. Yang kelima, memiliki rasa cemburu yang wajar terhadap istrinya. Suami harus memiliki rasa cemburu pada istri, tetapi rasa cemburu harus wajar dan terpuji. Cemburu yang terpuji adalah cemburu yang tidak melampaui batas, sedangkan cemburu yang tercela adalah yang melampaui batas dan mendorong pelakunya untuk memfitnah, menuduh istrinya melakukan perbuatan tercela. Suami yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak mempercayai istrinya tidak bisa mencari rezeki dengan tenang, tidak bisa fokus beribadah karena pikiran yang selalu bertuju pada istrinya, yang pada akhirnya bisa terjerumus dalam dosa karena dibakar cemburu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dosa adalah penghalang rezeki yang paling utama. Yang keenam, mampu memberikan pengertian dan bimbingan agama kepada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban suami selain memberi nafkah, juga wajib mendidik istrinya agar senantiasa taat pada Allah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa-apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Suami yang mendidik istrinya dengan baik akan menjadikan istrinya solehah. Istri yang solehah akan mendidik anak-anak yang soleh juga. Bersama-sama mereka selalu mendoakan kelancaran usaha, keberuntungan, dan rezeki suami dan orang tuanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami yang memiliki ciri-ciri di atas akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang mendapatkan ketenangan, keluarga yang penuh cinta,
dan keluarga penuh kasih sayang. Tambahan rezeki yang diperoleh oleh keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah tangga yang bahagia itu pun sudah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa semua keluarga mendapatkannya. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.